Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat tanggal 22 November 2024. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Cecilia, perawan dan martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menggembirakan kami dengan peringatan Santa Cecilia pada hari ini. Semoga teladan hidupnya dapat kami ikuti, sehingga kami pun dapat menyatakan karya kasih Kristus Putramu dalam hidup kami para hamba-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari, Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang termuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Cecilia. Santa Cecilia, seorang perempuan beriman yang setia menjaga kemurniannya, bahkan wafat sebagai seorang martir. Suaminya yang bernama Valerianus semula tidak percaya kepada Tuhan. Setelah ia menikah, akhirnya percaya dan bersama dengan Cecilia hidup dalam Tuhan sambil tetap menjaga kemurnian istrinya itu. Mereka berdua meninggal sebagai martir karena mempertahankan iman kekristenan mereka saat Kaisar Diocletianus menindas orang-orang Kristen. Dalam hidup Cecilia, Tuhan Yesus adalah segala-galanya, bahkan mengalahkan suami dan orang tuanya. Ia dengan senang hati mengorbankan kesenangannya sendiri, termasuk jiwanya, untuk kemuliaan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus dalam Injil hari ini pun menunjukkan sikapnya yang tegas dan berani
terhadap hal-hal yang bisa memunculkan dosa dengan membersihkan bait Allah dari sarang penyamun. Bait Allah adalah tempat di mana ia berdoa dan membangun kebersamaan dengan Allah Bapa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk mencontoh teladan hidup dari Santa Cecilia yang selalu menjaga kemurnian hidup di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin maju dan menawarkan berbagai kenikmatan yang sungguh luar biasa, setiap pribadi orang Kristen dituntut untuk semakin berani berlari kepada Tuhan dan mengandalkan Dia dalam segala kehidupan. Meskipun kalau kita mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya dalam hidup kita, ada banyak begitu masalah yang akan muncul dan kita hadapi. Tetapi para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seperti Santa Cecilia yang lebih memilih mati demi kemurnian imannya, demi kemurnian hidupnya di hadapan Tuhan, maka demikianlah pula kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Hendaklah dengan sekuat tenaga kita berjuang untuk selalu hidup murni di hadapan Tuhan. Paling tidak, janganlah kita munafik dalam menjalani kehidupan beriman kita. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari sejahat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.